Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnold Kasai Bizar. Saya dari Prodi S1 Manajemen di kelas Manajemen CX dengan NPM 25411137. Di sini saya menjelaskan batas ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi secara umum terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan, bukan perilaku individu atau perusahaan secara terpisah. Namun, meskipun ekonomi makro memiliki ruang lingkup yang luas, ilmu ini tetap memiliki batasan. Artinya, tidak semua masalah ekonomi dapat dijelaskan atau diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomi makro. Oleh karena itu, penting untuk memahami batas-batas ilmu ekonomi makro agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya. Pengertian ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Fokus utama ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, stabilitas ekonomi nasional. Ekonomi makro melihat bagaimana rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi dalam sistem ekonomi secara luas. Ruang lingkup ekonomi makro. Untuk memahami batasnya, kita perlu mengetahui ruang lingkup ekonomi makro terlebih dahulu. Ekonomi makro mencakup pertama, pendapatan nasional (PDB, PNB), kedua, inflasi dan stabilitas harga, yang ketiga, pengangguran dan kesempatan kerja, yang keempat, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang kelima, kebijakan fiskal dan moneter, yang keenam, neraca pembayaran dan nilai tukar, yang ketujuh, peran pemerintah dalam perekonomian. Di luar hal tersebut, ekonomi makro memiliki keterbatasan analisis. Batas-batas ilmu ekonomi makro lainnya, pertama, tidak menganalisis perilaku kehidupan secara detail. Ekonomi makro tidak membahas keputusan individu atau perusahaan secara spesifik. Contoh, mengapa seorang memilih merek tertentu? Mengapa satu perusahaan bangkrut sementara yang lain bertahan? Hal tersebut merupakan kajian ekonomi mikro. Jadi, batas ekonomi makro adalah tidak membahas perilaku ekonomis skala kecil secara mendalam. Yang kedua, menggunakan data agregat. Ekonomi makro menggunakan data agregat seperti pertama, total pendapatan nasional, kedua, total konsumsi masyarakat, ketiga, total investasi. Akibatnya, perbedaan pendapatan antar individu tidak terlihat, ketimpangan ekonomi tidak tergambar secara detail. Contoh, PDB meningkat, tetapi kesejahteraan sebagai masyarakat bisa saja menurun. Ini menunjukkan keterbatasan ekonomi makro dalam menggambarkan kondisi real setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga, tidak menjelaskan masalah distribusi secara spesifik. Ekonomi makro lebih fokus pada besarnya pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan hasil pembangunan. Contoh, sama pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kesenjangan sosial melebar. Daerah tertentu maju pesat, daerah lain tertinggal. Masalah distribusi pendapatan lebih tepat analisis melalui ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, kebijakan sosial. 4. Bergantung pada asumsi dan model. Ekonomi makro banyak menggunakan model dan asumsi seperti pasar cenderung menuju keseimbangan, pelaku ekonomi bersikap rasional, informasi tersedia secara merata. Dalam kenyataan, perilaku manusia tidak selalu rasional, informasi sering tidak merata, krisis ekonomi sulit diprediksi. Ini menjadi batas ekonomi makro karena hasil analisis tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata. Yang kelima, sulit memprediksi krisis ekonomi. Ekonomi makro sering digunakan untuk meramal kondisi ekonomi, tetapi memiliki keterbatasan dalam memprediksi. Krisis keuangan, resesi mendadak, guncangan ekonomi global. Contoh krisis keuangan global, pandemi yang mengaruhi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi makro tidak mampu memprediksi semua peristiwa ekonomi secara akurat. Keenam, tidak mencakup aspek non-ekonomi secara mendalam. Ekonomi makro lebih menekankan aspek ekonomi dan kurang memperhatikan faktor budaya, sosial, politik, psikologi. Padahal faktor-faktor tersebut sangat mengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Contoh, kebijakan ekonomi yang baik bisa gagal karena faktor budaya atau politik. Hubungan ekonomi makro dengan ilmu lain. Karena memiliki batasan, ekonomi makro perlu didukung oleh
ilmu lain seperti ekonomi mikro, sosiologi, ilmu politik, statistik, dan matematika, ekonomi pembangunan. Dengan kerjasama lintas ilmu, analisis ekonomi menjadi lebih komprehensif dan realistis. Sebagai kesimpulan, ilmu ekonomi makro memiliki peran yang sangat penting, namun juga memiliki batasan yang jelas. Batas-batas ilmu ekonomi makro antara lain: pertama, tidak membahas perilaku individu secara detail. Kedua, menggunakan data agregat. Yang ketiga, tidak fokus pada distribusi pendapatan. Yang keempat, bergantung pada asumsi dan model. Yang kelima, sulit memprediksi krisis ekonomi. Yang keenam, kurang memperhatikan faktor non-ekonomi. Dengan memahami batasan ini, kita dapat menggunakan ilmu ekonomi makro secara tidak berlebihan dan selalu melengkapinya dengan pendapatan ilmu lainnya. Terima kasih.